Deskripsi wilayah komunitas sasaran. Bank sampah Kalirase terletak di Kalirase Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah ini memiliki luas wilayah 9 hektar dengan jumlah penduduk jiwa 765. Akses komunitas sasaran. Secara umum, Dusun Kalirase sudah memiliki akses yang memadai. Namun, dalam komunitas bank sampah PKH, terdapat kurang pelatihan dalam pengelolaan daur ulang sampah dan juga pelatihan dalam pengorganisasian bank sampah. Dalam aset komunitas sasaran, kurangnya atau tidak adanya sarana olahraga atau lapangan, lalu tidak adanya sarana teknologi seperti komputer, laptop untuk menyokong kegiatan operasional bank sampah. Mungkin bisa dijelaskan Bu, bank sampah ini berdiri sejak kapan, kemudian bank sampah ini yang mengelola itu dari kelompok apa? Waalaikumsalam ya Mbak, saya jawab. Ini saya Ibu Umi di pengurusan bank sampah, saya dituakan, dijadikan ketua gitu lah Mbak ceritanya. Kalau ini bank sampah ini baru dibentuk bulan Agustus tahun ini. Belum lama ya, ini kerjasama dengan KKN dari UGM. Kalau kelompok mana saja ya ini kelompok semua sih, untuk semua masyarakat Dusun Kalirase. Kalau pengurusnya ini dari ada yang dari PKK dan dari kelompok PKH Mbak, program keluarga harapan. Berarti kalau tadi saya sempat lihat itu namanya bank sampah PKH ya Bu? Iya. Kalau untuk keikutsertaannya, karena itu kan mengusung namanya bank sampah PKH ya Bu? Iya. Itu untuk partisipasinya dengan anggota-anggota PKH itu seperti apa Bu? Apakah partisipasi mereka aktif dan luar biasa atau malah masih kurang Bu sebenarnya? Kalau dari kelompok PKH sih ya keaktifannya sih belum semua aktif ya Mbak. Soalnya kan kelompok PKH bukan cuma ibu pasangan, maksudnya ada lansia juga gitu loh Mbak. Kalau lansia kan belum tentu bisa milah-milah sampah. Diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai paling sedikit terjadi. Dengan adanya diagram Pareto, kita dapat menemukan masalah mana yang merupakan masalah terpenting dan harus segera diselesaikan, serta masalah mana yang dapat ditunda penyelesaiannya. Umumnya, masalah dengan frekuensi terbesar akan selalu diutamakan penyelesaiannya dibandingkan dengan masalah yang memiliki frekuensi terkecil. Karena itu menunjukkan bahwa masalah tersebut telah parah dan membutuhkan tindakan secepatnya. Prinsip yang digunakan dalam diagram Pareto ini adalah aturan 80/20, di mana 20% menunjukkan pekerjaan yang akan dikerjakan, sedangkan 80%-nya menunjukkan manfaat atau hasil dari pekerjaan tersebut. Dalam pembuatan diagram Pareto ini, data yang kami dapatkan merupakan hasil wawancara kelompok kami dengan beberapa informan dari komunitas bank sampah PKH Kalirase. Pada saat itu, informan kami berjumlah 6 orang, yaitu Bu Endah selaku ibu dukuh dari Dusun Kalirase, Bu Husnul, Bu Kris, Bu Indah, Pak Bambang, dan Pak Untung. Dari hasil wawancara tersebut, tercatat ada 3 permasalahan. Pertama, pendapatan dari penjualan sampah rendah dengan frekuensi 3. Kedua, penjualan ke pengepul membutuhkan jangka waktu yang panjang dengan frekuensi 2. Dan ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat dengan frekuensi 1. Frekuensi di sini menunjukkan besar kecilnya suatu masalah. Dari diagram ini dapat disimpulkan
bahwa masalah terbesar yang ada pada komunitas bank sampah PKH Kalirase adalah rendahnya pendapatan dari penjualan sampah. Setelah diagram Pareto, selanjutnya beralih ke pohon masalah. Pohon masalah merupakan sebuah pendekatan atau metode yang digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah. Analisis pohon masalah dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen sebab akibat yang berkaitan dengan tahapan prioritas yang akan dilakukan. Masalah pokok yang terdapat dalam pohon masalah merupakan hasil diagram Pareto kami yang mewawancarai komunitas bank sampah PKH Kalirase. Dalam pohon masalah ini, dapat dilihat permasalahan utama adalah rendahnya pendapatan dari penjualan sampah. Panah ke atas menunjukkan akibat yang terjadi, yaitu masyarakat miskin semakin rentan, sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial. Selanjutnya pada gambar panah ke bawah, yaitu mengenai sebab yang ditimbulkan dari rendahnya pendapatan penjualan sampah. Penyebabnya adalah penjualan ke pengepul membutuhkan jangka waktu yang panjang. Hal ini disebabkan oleh pengumpulan sampah yang susah untuk mencapai target. Selanjutnya, beralih ke pohon tujuan. Pohon tujuan merupakan proses penerjemahan masalah yang diidentifikasi dalam analisis pohon masalah menjadi output yang positif, yang mana output yang positif itu sendiri merupakan tujuan dan kondisi yang diharapkan akan tercapai dari kegiatan yang kami lakukan sebagai penerapan dari kewirausahaan sosial. Adapun hubungan dari pohon masalah dan pohon tujuan adalah terdapat pada dampaknya. Dampak dari kedua pohon ini merupakan tujuan jangka panjang atau goals. Masalah utama dari kedua pohon ini merupakan tujuan program atau purpose, sedangkan penyebab dari kedua pohon ini merupakan luaran atau output yang akan menghasilkan aktivitas atau program. Dapat dilihat, goals atau tujuan jangka panjang, kami berharap dalam hal ini dapat meningkatnya pendapatan dari penjualan sampah sehingga kesenjangan sosial berkurang. Kemudian, purpose atau tujuan program yang mana dalam hal ini diharapkan pendapatan masyarakat akan meningkat. Terakhir adalah output atau merupakan hasil yang akan didapatkan bisa berupa aktivitas atau program. Dalam hal ini diharapkan jangka waktu penjualan sampah menjadi lebih pendek dikarenakan jumlah pengepul bertambah, yaitu dengan memberikan alternatif usaha baru kepada masyarakat atau komunitas bank sampah PKH Kalirase selaku komunitas sasaran mengenai usaha produk buket bunga plastik. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang timeline. Timeline kami yang pertama adalah observasi. Observasi kami lakukan pada tanggal 15 Oktober 2021. Pada observasi ini kami meninjau wilayah komunitas sasaran dan menggali data terkait dengan mewawancarai pengurus komunitas sasaran bank sampah. Yang kedua, kami melakukan need assessment pada tanggal 18 sampai 22 Oktober 2021 dengan merumuskan pohon masalah dan juga pohon tujuan. Yang ketiga yaitu sosialisasi yang kami lakukan pada tanggal 23 Oktober 2021 dengan memberikan sosialisasi kegiatan bisnis sosial yang akan kami lakukan. Yang keempat yakni adalah intervensi yang meliputi pemberdayaan sebagai berikut. Yang pertama ada penyadaran yang dilakukan pada tanggal 24 sampai 25 Oktober 2021. Yang pertama dengan memberikan penyadaran kepada komunitas sasaran bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mensejahterakan dirinya sendiri, melihat adanya potensi baik bank sampah yang dapat dikembangkan. Yang kedua, memberikan pembekalan kepada komunitas sasaran terkait pentingnya memiliki jiwa entrepreneur yang sangat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan usaha.
Selanjutnya adalah pengkapasitasan yang kami lakukan pada tanggal 26 Oktober sampai 2 Oktober 2021 dengan memberikan edukasi kepada komunitas sasaran terkait pengelolaan sampah yang baik, menghidupkan organisasi yang lama sebagai wadah keberlangsungan bisnis sosial bank sampah, dan juga membangun sistem nilai dalam organisasi seperti struktur organisasi dan juga norma. Yang terakhir, kami melakukan pendayaan yang kami lakukan pada tanggal 2 sampai 6 November 2021 dengan membuat kesepakatan dengan komunitas sasaran berupa pemberian modal operasional dan juga peluang usaha. Analisis skum bunga plastik dari komunitas sasaran. Jadi, analisis skum dari bunga plastik dari komunitas sasaran itu size atau ukurannya kurang lebih 15 cm kali 10 cm. Kemudian untuk warnanya itu putih, merah, dan biru. Kemudian untuk kegunaannya pada analisis skum bunga plastik dari komunitas sasaran ini sebagai benda fungsi hias, jadi untuk hiasan semata. Kemudian untuk materialnya itu ada plastik bekas, tusuk sate, pita, lem tembak, selotip, dan karet kecil. Kemudian untuk partnya itu ada tangkai bunga dan kelopak bunga. Kemudian untuk shape-nya itu keseluruhan dari bunga plastik. Kemudian untuk name atau namanya itu adalah kerajinan bunga plastik. Selanjutnya yaitu analisis skum produk inovasi buket bunga plastik. Untuk size-nya itu untuk buket bunga plastik ini sendiri dibuat dengan ukuran kurang lebih 20 cm kali 15 cm. Kemudian untuk warnanya atau color, untuk pemilihan warna pada sampel buket bunga plastik ini dibuat dengan menonjolkan warna bunga dengan warna putih dan merah, kemudian lapisan luar bunga dengan warna hitam dan juga kuning. Kemudian untuk kegunaannya sebagai benda fungsi hias, produk inovasi buket bunga plastik ini tentunya untuk benda fungsi hias. Buket bunga dari sampah plastik ini dalam kegunaannya dapat dijual untuk hadiah ulang tahun, wisuda, dan lain-lain. Kemudian untuk materialnya sendiri itu ada plastik bekas, kain spunbond atau sponbond, kemudian tusuk sate, pita, lem tembak, dan karet gelang. Untuk partnya yaitu bunga, pita, dan lapisan luar bunga. Untuk shape-nya keseluruhan dari buket bunga. Kemudian untuk namanya sendiri yaitu buket bunga dari sampah plastik. Selanjutnya produk inovasi buket bunga plastik, ide kreatif. Dalam pembuatan buket bunga ini memanfaatkan sampah plastik yang tidak digunakan dengan baik, kemudian dibuat menjadi buket bunga dengan daya jual yang tinggi dengan pengemasan yang lebih berbeda lagi. Kemudian untuk inovasi dari ide, kami melihat peluang ide bisnis inovasi dari sampah plastik ini sangat berdaya jual tinggi. Sampah plastik awal mulanya hanya dibuat sebagai bunga plastik yang kurang diminati oleh konsumen. Kemudian kami melakukan inovasi baru dengan membuat buket bunga plastik ini bisa lebih bernilai daya jual yang tinggi, yakni dengan membuat buket bunga dari sampah plastik yang nantinya bisa dipasarkan ke target sasaran, yakni untuk hadiah ulang tahun, wisuda, dan lain sebagainya.
model kewirausahaan sosial dalam program kami menggunakan model kedua, di mana model tersebut antara pengusaha sosial dengan kelompok sasaran bekerja sama atau berjalan secara bersinambungan. Secara rinci, kelompok sasaran kami jadikan sebagai supplier atau wadah bahan baku pembuat bunga plastik, kemudian pengusaha sosial sebagai pembuat packing atau pemasaran bunga plastiknya. Program kami adalah program yang berkelanjutan, di mana komunitas sasaran menjadi supplier untuk wirausaha sosial dengan memasok kerajinan sampah yang berupa kerajinan sampah bunga plastik. Kemudian kegiatan ekonomi wirausaha sosial yang kami jalankan adalah bagi pengusaha sosial adalah memberi produk dari komunitas sasaran berupa kerajinan bunga plastik. Kemudian bunga plastik tersebut dikemas atau di-packing sedemikian rupa sehingga mampu bersaing di pasaran. Contohnya adalah seperti membuat buket bunga. Reinvestasi perusahaan ke komunitas sasaran adalah perusahaan akan menyosialisasikan pengelolaan sampah yang baik, pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan dari sampah, pelatihan pengorganisasian komunitas sasaran, dan juga nantinya akan diberikan modal operasional. Lalu, untuk reinvestasi jangka panjang, perusahaan akan membuat atau mendirikan kantor untuk bank sampah yang nantinya digunakan sebagai pusat kegiatan bank sampah dan juga kegiatan produksi kerajinan.